Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kali ini renungan singkat yang ingin saya bagikan adalah berjudul Iman Plus Plus, yang kita ambil dalam Kolose 2 ayat 8 sampai 15. Kita akan membacanya, demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kalau kita mendengarkan kata plus-plus, biasanya itu tidak disampaikan. Misalnya saja di sebuah rumah makan. Biasanya ada plus-plus di situ, artinya harga itu belum final. Masih ada bayar pajak, ada bayar jasa pelayanan, sehingga intinya harga yang tercantum di dalam menu itu belum final. Masih ada harga atau tambahan biaya lagi. Juga dengan servis lain, misalnya hotel, juga seperti itu. Masih ada tambahan, ternyata belum biaya sarapan pagi, belum pajak, sehingga ada nilai tambah yang harus kita bayarkan. Lebih tinggi dari harga yang dicantumkan. Itu adalah trik para pelaku bisnis biasanya supaya minimal mendapatkan perhatian dulu oleh calon konsumen. Plus-plus ini ternyata juga dialami oleh orang atau jemaat Kolose kala itu. Di mana jemaat Kolose pada saat itu hidup mereka diwarnai atau dihimpit oleh dua hal. Yang pertama, mereka memang hidup di wilayah yang memang kepercayaan mereka politeisme. Mereka percaya oleh banyak dewa dengan ajaran-ajaran mistiknya. Katakan pada ayat tadi bahwa janganlah kita sampai tertawan oleh filsafat-filsafatnya yang kosong. Kita tahu persis bahwa semua filsafat-filsafat yang dipakai oleh dunia hingga sekarang berasal dari Yunani sana. Dan rupa-rupanya di Kolose, selain ada juga berhala yang pada saat itu masih berkembang, dan mereka juga dihadapkan oleh orang yang percaya kepada Kristus, tetapi mereka masih menganggap bahwa pengorbanan atau karya keselamatan Kristus Yesus itu tidak cukup. Mereka juga harus hidup mengikuti hukum Taurat Musa melalui dua loh batunya. Hal ini membuat jemaat Kolose pada saat itu mereka tidak lagi menganggap bahwa Kristus sebagai yang utama. Oleh sebab itu Rasul Paulus sekalipun tidak pernah berjumpa langsung dengan jemaat Kolose ini, tetapi saya percaya oleh karena Roh Kudus
hati pikiran Paulus menyampaikan, mendatangi jemaat Kolose melalui suratnya. Dan hari ini kita akan coba melihat bagaimana keberadaan kita saat ini. Memang kita tidak lagi hidup dihimpit oleh ada hukum Taurat ketat atau ada pengajaran-pengajaran mitologi atau kepercayaan akan filsafat-filsafat para dewa atau sejenisnya. Tetapi mungkin hari ini kita juga sadari bahwa di zaman sekarang kita hidup juga diperhadapkan dengan banyaknya orang-orang yang mengeluarkan sebuah quote, sebuah pemikirannya, baik para motivator, kata-kata bijak yang mereka bikin, belum lagi seminar-seminar yang mereka ada. Kalau kita mendengar kata filsafat, filsafat itu berasal dari kata philo, cinta, sophos, hikmat atau kebijaksanaan. Jadi filsafat atau filosofi itu artinya mencintai hikmat. Nah, hikmat yang di sini adalah tentunya adalah bukan firman Tuhan. Karena yang membedakan hikmat manusia dengan firman Tuhan. Kita tahu persis, Mazmur katakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Banyak orang yang bisa saja mudah mengeluarkan banyak perkataan-perkataan yang kelihatannya betul, kelihatannya bijaksana, tetapi kehidupannya tidak sepadan, tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak benar seperti apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, kita perlu waspada akan hal ini. Hikmat manusia bisa membuat kita tertawan, sehingga kita mulai bergeser dari percaya hanya kepada Kristus saja, tapi kita mulai diwarnai oleh hikmat-hikmat manusia. Umat Tuhan yang dikasihi, kita tahu bahwa iblis tidak bergerak jauh dari kebenaran. Karena dia hanya butuh celah yang sempit, arah yang melenceng sedikit untuk bisa menggoyahkan banyak orang yang tidak punya dasar iman, dasar hikmat yang dari Tuhan yang kuat. Oleh sebab itu dia memainkannya salah satunya dengan banyaknya hikmat manusia. Hari ini kita banyak lihat di media sosial, di mana melalui hikmat manusia kita dibombardir dengan banyaknya kata-kata bijak, rumus-rumus kehidupan supaya sukses, rumus-rumus supaya kita ekonominya baik, dan lain sebagainya. Tidak semuanya buruk, tidak. Tetapi kita sadari bahwa hanya ada satu yang paling benar, yaitu adalah hikmat yang dari Tuhan. Yang kita dapat dari mana? Yang pertama adalah dari firman Tuhan pasti. Kita tidak bisa dapatkan informasi hikmat Allah ini dari majalah, dari hal yang lain, tetapi dari Alkitab yang kita miliki inilah yang menjadi pegangan. Oleh sebab itu kita waspadai. Jangan sampai oleh karena banyak kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, seolah makin banyak macam hikmat, kita mulai bergeser. Lalu hal yang kedua, yaitu adalah ritual agama. Di jemaat Kolose, di sana Rasul Paulus mengkritisi bahwa rupa-rupanya karena ada desakan juga dari pengikut Kristen yang masih melakukan hukum Taurat sebagai salah satu tambahan selain beriman atau percaya kepada Kristus melalui karya penebusan dan penyalibannya. Mereka berpikir bahwa sunat tetap harus dilakukan. Tetapi Rasul Paulus menegaskan, Kristus melalui penebusannya, dia telah menyunat orang-orang yang percaya kepadanya. Itu melalui sunat secara rohani. Sunat hati bukan hanya menghilangkan yang kotor secara jasmani, tetapi lebih utama. Oleh karena Kristus menebus kita dari dosa, kita dimampukan untuk menyadari bahwa kita berdosa dan kita dimampukan untuk bertobat. Karena sebelumnya kita tidak bisa tahu apakah kita sedang berdosa atau tidak.
Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita beriman kepadanya, saat itu ada kesadaran rohani yang Tuhan berikan, di mana kita menyadari ketika kita berdosa, kita mungkin ngomong yang kotor, kita berpikir yang kotor, tapi saat itu juga Roh Kudus dalam hati kita mengingatkan kepada kita. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus menegaskan jangan sampai kita menganggap Kristus itu tidak cukup, tetapi harus dengan plus-plus yang lain. Kalau zaman dulu tentang sunat, mungkin zaman sekarang tidak lagi heboh tentang sunat. Karena banyak orang bahkan di luar negeri pun mereka melakukan sunat, tetapi motivasi melakukannya bukan tentang spiritual, tetapi lebih kepada medis karena alasan supaya bersih atau untuk kesehatan. Nah, inilah yang juga perlu kita waspadai, bahwa kita harus meyakini bahwa Kristus Yesus adalah cukup. Dia adalah satu-satunya yang menolong, menyelamatkan kita. Tidak ada persyaratan lain. Oleh karena iman, kasih karunia, kita diselamatkan. Tidak ada plus-plus. Kalau ada plus-plus berarti seolah-olah masih ada jalan tempuh yang lain. Yesus saja seolah-olah tidak cukup. Tetapi kita tahu persis bahwa Kristus cukup buat kita. Kehidupan kita hari-hari ini juga perlu waspada. Bahkan terkadang ada beberapa pengajaran yang masuk dalam gereja seolah-olah bahwa kasih Allah itu tidak cukup. Harus ditambah dengan saudara mengembalikan buah sulih, saudara memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, diakonia, dan lain-lain sebagainya. Saya percaya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita akan dibawa makin naik, makin dewasa untuk kita melakukan. Tetapi kita juga pahami bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mensyaratkan hal itu sebagai bagian supaya kita selamat, supaya kita berkenan kepada Allah. Kalau kita berbuat baik, itu adalah sebuah ekspresi tanda kita sudah diselamatkan. Kita sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Kita percaya akan Dia, akan kebangkitannya, dan kita juga ikut mati di dalam baptisan, dan kita dibangkitkan dengan suatu kebaruan yang Tuhan berikan. Yesus saja sudah cukup. Harusnya itulah yang dimiliki oleh umat Tuhan. Tidak perlu diombang-ambingkan. Dan memang kita harus akui ada beberapa pengajaran yang membuat seolah-olah percaya, beriman kepada Yesus saja itu kurang. Harus ditambah dengan amal ibadah yang lain. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, mari kita tinggal di dalam Tuhan dan kebenarannya. Saya yakin atas penyertaan Tuhan, saudara dan saya akan dibawa semakin dewasa secara iman. Dan kita akan dibawa juga semakin besar apa yang kita percaya juga kita sertai dengan tindakan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Allah yang kita sembah itu, Dia tidak menuntut hal apapun pada umatnya yang berdosa ini. Dia memberikan dirinya untuk datang ke dunia untuk menebus kita semua. Dan Dia lakukan semua karena kasih. Karena Dia begitu mengasihi kita, umat manusia yang ada di dalamnya. Umat pilihan Allah terlebih lagi. Dan saya yakin dan percaya melalui Kolose 2 ayat 8-15 ini. Di dalam surat ini dikatakan bahwa Yesus dengan korbannya di atas kayu salib telah memakukan surat hutang yang seharusnya itu kita kena hukuman karena kita tidak bisa membayar. Kita tidak pernah bisa membayar keselamatan kita. Hanya Yesus saja. Dan Dia sudah tancapkan itu. Dan kemenangannya itu
menjadi suatu sorak kemenangan yang dilihat banyak orang. Karena itu juga dilakukan budaya Romawi, mereka biasa mempertontonkan apabila ada sesuatu yang sebagai pemenang di hadapan umum itu dinyatakan, dan Kristus Yesus melalui korban di atas kayu salib juga itu merupakan bukti kemenangan terbesar yang telah Allah kerjakan bagi dunia ini. Dan bersyukur kepada Tuhan kita yang ada di dalamnya. Mari kita tinggal di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita belajar melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab ibadah yang tertinggi adalah mengasihi Allah. Dan cara mengasihi Allah yang terbaik adalah dengan cara mentaati apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan. Kiranya Kolose 2 ini menguatkan pada kita. Yesus saja sudah cukup. Tidak lagi dia lagi iman plus-plus, Yesus saja sudah cukup. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.